Kungsi Fatcai, selamat tahun baru 2572. Saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita dalam suasana tahun baru Imlek, dan kita berdoa supaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati perjalanan hidup kita semua. Amin, saudara-saudara. Percaya kepada Tuhan, setiap tahun kita merayakan Imlek ini, Tuhanlah yang memberkati kita semua. Puji Tuhan. Let's clap your hands wherever you are. Hallelujah. We sing together for the King of Kings, the Lord of Lords. Here we go. Shout for joy, hallelujah. Come on. Shout for joy, hallelujah. Hallelujah. Sing it again. Shout for joy. Shout for joy, hallelujah. Shout for joy, hallelujah. 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 We sing to you, Lord. Kami bernyanyi bagi Tuhan Yesus Kristus. Namamu yang ditinggikan, namamu yang diagungkan. Haleluya. All our praise and glory only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. We have come together, come on. We have come together to magnify your name. Sing hallelujah. Hallelujah. Come on, everybody sing together. Oh, hallelujah. One more time, say all our praise and glory. All our praise and glory only unto you, O Lord. You alone are worthy to be praised. You alone are worthy. Hallelujah. We have come together to magnify your name. Hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Shout for joy. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. We shout for your name. Hallelujah to the King of Kings. Now let us sing in Indonesian language. Mari bernyanyi dalam bahasa Indonesia. Katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Clap your hands together. Shout for joy. Say, shout for joy. Hallelujah. Come on. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. One more time. Sing it out together. Come on. Shout for joy. Hallelujah. Shout for joy. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Namamu yang ditinggikan, namamu yang dipuji, namamu yang dimuliakan. Kami bersorak-sorai hanya bagi nama Yesus. Mari berikan tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Let's just worship Him. Let's just give Him glory and praise forever and ever. Hallelujah. Oh, kami muliakan Tuhan. Kami tinggikan namamu.
sembah. Mari nyanyikan bersama-sama. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Dari seluruh penjuru bumi, dimuliakanlah nama Yesus. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang bertahta, yang
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin, saudara-saudara. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya Engkau menolong kami dan memberkati kami di waktu yang khusus pada hari ini untuk mendengarkan firman Allah. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Satu kali dosen teologi saya di salah satu kelas yang disebut sebagai Transformation Theology di Manila, saudara-saudara. Dia berkata bahwa pada saat kamu berdiri bersama-sama dengan domba, kamu sedang berdiri melawan serigala. Nah, perkataan ini adalah perkataan yang saya aminkan, ya, sebab itu menjadi pengalaman kita semua pada waktu kita berpihak kepada yang benar, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan pihak yang tidak benar. Saudara-saudara, waktu kita ikut Tuhan, sebenarnya kita bukanlah saat di mana kita meniadakan semua tantangan dan pencobaan. Justru saudara-saudara, apa yang kita hadapi pada waktu kita mulai ikut Tuhan, kita mulai menghadapi tantangan-tantangan dan cobaan di dalam full scale-nya. Di dalam wujud yang penuhnya, saudara-saudara, oleh karena sekarang iblis memandang kita sebagai milik Kristus. Ya, dan karena kita dalam milik Kristus, sehingga segala upaya akan dilakukan untuk merontokkan iman kita dan melemahkan kita. Saudara-saudara, banyak orang yang keliru membayangkan bahwa memang ikut Yesus itu pasti membebaskan kita dari masalah. Yang sebenarnya tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa tidak betul. Dan Yesus menggambarkan di dalam perumpamaan tentang benih yang ditebarkan, saudara-saudara, Matius 13 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghipitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, ayat-ayat ini seringkali menggambarkan atau dipakai untuk menggambarkan tentang talenta. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, saudara-saudara, bagaimana firman itu, ya, kemudian dicuri atau diambil oleh burung-burung, benih itu diambil oleh burung-burung, yang menggambarkan bahwa kegelapan, saudara-saudara, si iblis mengambil benih firman Allah dari hati orang-orang yang percaya. Dan di sini Yesus memberitahukan kepada para murid, saudara-saudara, bahwa sejumlah orang yang mengikut dia atau sedang mengikut Yesus akan mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, oleh karena iblis yang mengambil peran di sini yang saya katakan tadi seperti burung yang mengambil benih firman Allah. Dan yang kedua, saudara-saudara, masalah aniaya yang menimpa orang-orang yang setelah mendengarkan firman Allah, kemudian aniaya datang dan mereka kemudian melepaskan kesempatan untuk bertumbuh di dalam firman. Dan yang ketiga, saudara-saudara, adalah orang-orang yang gagal di dalam perjalanan iman mereka oleh karena godaan dunia ini. Kita ini sedang bertanding di dalam dunia. Yang Paulus katakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kalau disebut bahwa ya di dalam doa kadang-kadang ya, karena di dalam ayat firman Tuhan juga ada bahwa Tuhan berperang ganti kita, maka seringkali kita mempersepsikan diri bahwa yang berperang adalah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya di dalam realita pengalaman sehari-hari, saudara akan temukan bahwa Tuhan tentu berperang di dalam pengertian di belakang layar untuk menyelamatkan kita, untuk meluputkan kita, atau membuat situasi itu sedemikian rupa sehingga berbagai kerumitan dan bahaya itu lepas dari kita. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya kalau saudara lihat apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, bahwa yang bertanding di dalam iman, saudara-saudara, adalah kita sebagai orang percaya.
Nah, saudara-saudara, ide tentang kita sebagai orang yang bertanding. Saudara-saudara, ini bukanlah sebuah ide yang asing di dalam Perjanjian Baru. Oleh karena Paulus juga kemudian menyebutkan di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11, yang berbunyi demikian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara perhatikan perkataan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, yang diminta untuk memperlengkapi diri atau mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah adalah kita. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita diletakkan di dalam posisi bertanding, berperang, melawan kuasa kegelapan, melawan pengaruh-pengaruh kegelapan yang setiap saat mencoba, saudara-saudara, untuk menggagalkan hidup kerohanian kita. Saudara-saudara, sehingga seorang mengatakan bahwa kita ini adalah peziarah, orang yang di dalam bahasa Inggris sebagai pilgrims. Kita adalah pilgrims, kita adalah strangers, dan sekaligus kita adalah fighters. Kita adalah peziarah, orang yang berangkat untuk melakukan perjalanan, saudara-saudara. Dan strangers, kita adalah orang asing yang berada di dunia ini, tapi bukan berasal dari dunia, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, bahwa kita adalah fighters, kita adalah orang yang berada di dalam dunia peperangan. Dan saudara-saudara mungkin menolak ide tentang, atau saudara merasa tidak biasa dengan situasi ditempatkan dalam posisi berperang, itu berarti kita akan mengalami tension, kita mengalami ketegangan, kita mengalami situasi konflik. Saudara-saudara, dalam kenyataannya begitulah kita sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, you are pilgrims, and you are strangers, and you are fighters. 3 hal ini saudara-saudara mesti kita ingat dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita bicara tentang musuh utama, saudara-saudara, yang seringkali muncul di dalam perjalanan hidup kita, yang menghalangi kita waktu kita mulai ikut Tuhan, saudara akan temukan bahwa di dalam Alkitab, seperti awal tadi saya sudah mengatakan, saudara-saudara, ada 3 sebenarnya yang menjadi musuh kita. Yang pertama, saudara-saudara, adalah iblis tentu saja, lalu kemudian juga daging, ya, kalau tadi saya katakan bahwa aniaya, saudara-saudara. Dan sekarang saudara temukan daging yang menjadi musuh utama kita, dan juga dunia. Sehingga kalau saudara-saudara lihat di dalam berbagai artikel yang saudara bisa baca tentang musuh daripada orang percaya atau musuh dari jiwa, the enemies of your soul, saudara-saudara, itu adalah dunia, kemudian daging, dan si iblis. Nah, saudara-saudara, ketiga musuh dari jiwa ini yang di dalam dunia teologi, saudara-saudara, itu dibakukan karena dikumpulkan dari ayat-ayat firman Allah secara sistematik. Lalu dikatakan bahwa ketiganya, saudara-saudara, yang disebut secara tradisional sebagai musuh utama dari jiwa rohani orang-orang yang percaya. Di dalam bahasa Latinnya, saudara-saudara, mundus, ya, yaitu world, dunia, lalu caro, saudara-saudara, flesh, daging, dan diabolus, yaitu iblis, saudara-saudara, yang bekerja untuk menghambat perjalanan kerohanian kita. Kalau saudara-saudara lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, karena mau tidak mau, saudara-saudara, ini menjadi petunjuk bagi kita, mengetahui tentang musuh kita menjadikan kita waspada. Kalau saudara-saudara tidak mengetahui musuh yang kita sedang hadapi siapa dan apa, maka biasanya kita menjadi lengah dan mudah sekali kita untuk dikalahkan. Salah satu cara strategi untuk menguasai perjalanan hidup kita dan memperoleh kemenangan adalah dengan mengenali siapa musuh kita sebenarnya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Saya bacakan, saudara-saudara, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia,
maka kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat ini yang baru saya baca kepada saudara-saudara, mungkin tidak perlu kita tafsir terlalu dalam karena sangat jelas sekali. Saudara lihat artinya bahwa janganlah kita menjadi orang yang dikuasai oleh keinginan sedemikian rupa, saudara-saudara, yang kita sebut sebagai mengasihi dunia, ya, mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kata firman Allah, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dan contoh yang paling jelas di dalam firman Allah, atau contoh yang sangat bagus sekali, saudara-saudara, itu adalah Raja Zedekia. Nah, Raja Zedekia, saudara-saudara, bisa kita simpulkan tentang sikapnya yang mewakili akhirnya, saudara-saudara, pendirian-pendiriannya menggambarkan tentang dunia sebagai, atau menyerahkan dirinya kepada dunia di sekelilingnya, dunia di sekitarnya, dan menjadi gambaran bagi kita, saudara-saudara, bahwa kita harus menghindari kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Raja Zedekia. Karena di dalam pemerintahan Raja Zedekia, saudara-saudara, sebagai raja yang terakhir dari kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, dapat dikatakan, saudara-saudara, kalimat seperti Vox Populi, Vox Dei, atau yang disebut the voice of the people is the voice of God. Saudara-saudara, kesalahan itu dikenakan kepada Raja Zedekia karena Zedekia menjadi orang yang mempraktekkan permisivisme, mengizinkan segala hal demi posisi dan keamanan dirinya, saudara-saudara. Nah, kita tanpa sadar seringkali dibudayakan oleh dunia, saudara-saudara, melalui prinsip-prinsip, pemikiran-pemikiran, dari contoh-contoh yang saudara lihat sehari-hari yang ada di televisi, ya, berbagai berita, saudara-saudara, di medsos, maka saudara akan temukan bahwa dunia sedang berusaha untuk menjadikan semua yang kejadian-kejadian yang ada di dunia ini sebagai peristiwa yang acceptable, ya. Saudara-saudara, bukan exception, bukan sesuatu yang kejadian-kejadian khusus, tetapi kejadian-kejadian yang umum, yang dapat diterima bahkan oleh orang-orang yang tadinya berpendirian dididik oleh firman Allah, akan dipaksa tanpa sadar untuk menerima berbagai kenyataan itu sebagai kenyataan dunia ini yang harus mereka jalani. Saudara-saudara, tanpa sadar sekali lagi kita dibudayakan oleh dunia ini melalui media sosial, melalui berbagai berita, cerita orang, contoh-contoh. Tetapi saudara-saudara, Yesus sendiri menunjukkan langkah yang berbeda. Nah, di dalam dunia ini, saudara-saudara, kita harus akui bahwa pengaruh daripada apa yang ada di sekeliling kita itu sangat besar sekali. Sampai-sampai, saudara-saudara, bahwa untuk keputusan-keputusan kita dapat dipengaruhi tanpa sadar oleh kebiasaan yang kita lihat atau sesuatu yang berulang-ulang kali kita lihat sebagai contoh. Kita baca beritanya, saudara-saudara, akhirnya kita mengikuti apa yang dikatakan atau apa yang dicontohkan oleh dunia ini. Nah, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kalau ayat ini kemudian kita rekonstruksi dalam bentuk lain, maka kita balik, saudara-saudara, untuk membedakan tentang kehendak Allah atau bukan, tentang apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Maka saudara-saudara, syarat dan langkah pertama adalah janganlah biarkan dunia mempengaruhi cara pikir kita. Cara pikir kita harus lebih ditentukan oleh firman Allah, bukan oleh apa yang kita lihat sehari-hari yang ditunjukkan oleh dunia. Nah, saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh dunia? Dunia sebenarnya mengajarkan, saudara-saudara, atau dunia memperlihatkan, berusaha untuk membudayakan kita dengan sesuatu, yaitu tentang apa yang paling utama dan terpenting dalam hidup kita. Nah, dunia berusaha untuk menanamkan prinsip-prinsip baru yang bertentangan dengan firman Allah,
yang terkait dengan apa yang terpenting dalam hidup ini, apa yang terutama dalam hidup ini, apa yang paling berharga bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, kalau dunia mengajarkan bahwa atau dunia memperlihatkan yang terpenting dalam hidup ini, saudara-saudara, adalah uang, prestasi, sukses, maka saudara-saudara, saudara akan lihat bahwa semua yang kita sebutkan, yang saya sudah sebutkan tadi, adalah hal-hal yang memuaskan kita sementara kita di bumi ini. Tetapi apakah ke semua hal tersebut dapat kita bawa ke alam sana, yang kalau saya sebut alam sana artinya kalau kita meninggal dunia, kita bisa bawa nggak semua itu? Nggak bisa, saudara-saudara. Semua yang kita sebutkan dapat dinikmati di bumi ini, berhenti di bumi ini, saudara-saudara. Dan akhirnya segala sesuatu itu mesti kita tinggalkan. Nah, dunia hendak membentuk saudara dan saya supaya memiliki kesamaan cara pikir dunia untuk menentukan apa yang terpenting dalam hidup kita. Bahkan saudara-saudara, tanpa sadar kita juga mengajari kepada anak-anak kita apa yang terpenting, apa yang terutama, apa yang paling berharga. Tetapi sayangnya semua itu datangnya dari dunia, bukan dari firman Allah. Kalau firman Allah mengatakan, saudara-saudara, soal hubungan kita dengan Kristus yang menjadi terutama, hubungan kita dengan Allah yang terutama, dunia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sehingga kalau kita meluangkan waktu kita hari Minggu on Sunday, atau kita meluangkan waktu untuk berdoa di pagi hari, saudara-saudara, dunia mengatakan bukan itu. Saudara-saudara, tawaran-tawaran yang dilakukan sangat berbeda. Hal yang berikutnya, saudara-saudara, yang diajarkan oleh dunia, baik sadar maupun tidak sadar kepada kita, yaitu tentang apa yang boleh dilakukan. Nah, saudara-saudara lihat bahwa sekarang ini hampir sulit dibedakan di antara pelaku daripada kejadian-kejadian yang menjadi viral, saudara-saudara. Sulit dibedakan di antara apakah ini anak Tuhan, ini bukan anak Tuhan, saudara-saudara, dua-duanya sama-sama melakukan. Dan ini menjadi concern bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan bahwa moralitas akhirnya ditentukan, saudara-saudara, oleh pendapat dari mayoritas apa yang dilakukan oleh dunia di sekitar kita dan bukan lagi oleh firman Allah. Dan Raja Zedekia melakukan apa yang penggambarannya dalam melakukan apa yang saya katakan tadi. Saudara-saudara, bahwa dengan caranya dia membuat, saudara-saudara, situasi sedemikian rupa yang penting yang kita sebut sebagai play safe dalam pengertian negatif. Yaitu bagaimana aman, saudara-saudara. Bayangkan ya, namanya saja Zedekia. Nah, saudara tahu nggak kalau Zedekia itu secara literal berarti Jehovah is righteous. Bahwa Tuhan itu benar, Tuhan itu adil, Tuhan itu lurus. Tetapi yang terjadi, saudara-saudara, justru dia melakukan hal-hal yang merendahkan dari kebenaran itu sendiri. Itu yang dikatakan oleh pulpit komentari, saudara-saudara, bahwa Zedekia, he underestimate the demands of that righteousness. Dari namanya sendiri dia sangkali, saudara-saudara. Akhirnya dia play safe dengan kaki kanan dan kaki kiri sama-sama, saudara-saudara. Yang satu kelihatannya hidup di dalam dunia yang gelap, yang satu, saudara-saudara, punya keinginan di dalam hati, tapi tidak sungguh-sungguh, yaitu pengen benar, pengen diterima, saudara-saudara, dan yang satu lagi diterima di kalangan orang-orang benar, dan saudara-saudara yang satu lagi berada di dunia ini. Saudara-saudara, Zedekia melakukan kejahatan yang dikatakan sebagai passive evil. Jadi kejahatan yang dengan cara, saudara-saudara, membiarkan keadaan itu berlangsung, saudara-saudara, dan melepaskan diri dari semua tuntutan untuk meluruskan. Jadi betul-betul pasif, dan saudara-saudara, sepanjang bukan dia direct langsung, saudara-saudara, itu kemudian dibiarkan oleh Zedekia. Dan Zedekia, sebagaimana saudara-saudara tahu di dalam firman Allah, bahwa raja yang terakhir ini, saudara-saudara, akhirnya ditangkap oleh Nebukadnezar, dan kemudian matanya, saudara-saudara, dicungkil, kata firman Allah, dibutakan
oleh musuhnya. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena apa yang dilakukannya itu di dalam Tuhan menghukum Zedekia. Karena Zedekia, saudara-saudara, membiarkan berbagai hal yang melanggar firman. Dan saudara-saudara, sesuatu yang dia berusaha untuk seperti diterima oleh nabi-nabi yang ada. Tetapi di pihak lain, saudara-saudara, dia melakukan kejahatan dengan cara membiarkan orang-orang itu melakukan sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Saudara-saudara, yang kita sebut bahwa dosanya adalah dosa menjadi being very tolerant. Menjadi seorang yang sangat toleran sekali. Dan berusaha untuk menemukan dan memberikan semacam common ground untuk sama-sama kumpul, no standing. Sehingga kalau dia berhadapan dengan kejahatan, saudara-saudara, mungkin dia bungkam, dia biarkan. Saudara-saudara, padahal dia tahu kebenarannya bagaimana, dia biarkan. Saudara-saudara, kejahatan yang seperti ini yang kalau kita ambil dari pepatah umum di dalam bahasa Inggris, dibilang begini. You can please some of the people all of the time. You can please all of the people some of the time. But you can't please all of the people all of the time. Saudara-saudara, hanya sebuah mimpi kalau kita berusaha untuk menyenangkan semua orang. Jangan mimpi. Karena untuk menyenangkan semua orang, saudara-saudara, saudara akan mengorbankan sesuatu, yaitu integritas diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya rasa apa yang terjadi kepada Zedekia, di mana dunia akhirnya betul-betul membuat dia, saudara-saudara, menjadi orang yang tidak bisa lagi mendudukkan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia akhirnya membiarkan itu terjadi karena supaya jangan posisinya itu terganggu. Saya rasa kalau kemudian terjadi apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa akhirnya mata Zedekia menjadi dibuat buta, saudara-saudara, dan bahkan dikatakan bahwa dia dibelenggu dengan rantai dan tembaga dan dibawa ke Babel. Penghinaan yang sedemikian rupa bagi seorang raja seperti Raja Israel, saudara-saudara. Pastilah orang-orang merata pada waktu itu. Tetapi kejahatan yang seperti itu yang sudah tidak mungkin lagi diterima sebagai seorang raja yang akhirnya membiarkan kejahatan melawan firman Tuhan. Dan saudara-saudara, dengan cara itu juga di bawah kendali dirinya, keinginannya, dia memberontak kepada Nebukadnezar, menggenapi apa yang dikatakan oleh firman Allah, dan kemudian dimulailah pembuangan 70 tahun. Kita bisa saja, saudara-saudara, tanpa sadar membuat keputusan yang tragis, yang sebenarnya didasarkan oleh sesuatu di dalam diri kita. Jadi alasan lain dan prinsip dunia yang mengendalikan pikiran saudara dan saya. Saudara-saudara, saya pernah membaca sebuah ulasan dan story dari yang diangkat dari peristiwa sesungguhnya, yaitu tentang kecelakaan yang menimpa kapal selam Kursk milik dari Rusia pada tahun 2000. Dan 118 pelaut yang berada di dalam kapal selam tersebut, saudara-saudara, kapal selam nuklir. Ledakan yang ditimbulkan, yang getarannya itu bisa ditangkap oleh pihak-pihak di luar dari Rusia, yaitu Amerika, Inggris. Dan saudara-saudara, dipikir bahwa ledakan itu berasal dari apa, yang ternyata pihak Rusia pada waktu itu tidak mau mengakui dulu bahwa kapal selamnya itu tenggelam. Dan dalam posisi beberapa ratus meter, dan saudara-saudara, masih sisa 23 orang yang sedang berjuang untuk mempertahankan hidup. Dan mereka hanya punya waktu beberapa jam saja. Dan peristiwa itu segera kemudian diketahui oleh beberapa negara lainnya, termasuk Inggris, yang kemudian mengirimkan kapal bantuan dengan harapan bahwa mereka bisa membantu untuk mengeluarkan ke-23 pelaut yang terperangkap di dalam kapal selam nuklir milik Rusia. Dan saudara-saudara, di dalam yang
pernah menyaksikan film Clerks yang yang ditayangkan pada tahun 2018, saudara-saudara tahu ceritanya karena itu diangkat dari cerita sesungguhnya bagaimana keluarga atau istri dari para pelaut 23 yang diketahui masih hidup, saudara-saudara. 23 pelaut ini di dalam kapal tersebut di salah satu kompartemennya. Dan mereka berdebat dengan jenderal angkatan laut dari Rusia. Dan mereka bertanya sungguh-sungguh, mengapa pihak Rusia tidak mau menerima bantuan secepatnya dari negara lain yang punya kemampuan lebih baik untuk menangani peristiwa ini. Saudara-saudara, alasannya sangat sederhana. Oleh karena pihak Rusia tidak ingin bahwa kapal itu kemudian apa yang ada di dalam kapal selam itu akan diketahui oleh pihak lain. Dan keputusan yang mereka buat setelah ke-23 orang itu kemudian meninggal dunia karena ada yang tenggelam, air yang masuk ke dalam kompartemen mereka, maupun juga oleh karena kehabisan oksigen. Saudara-saudara, dianggap sebagai sebuah kesalahan fatal yang dibuat di dalam peristiwa kecelakaan kapal selam, dan menjadi catatan yang luar biasa tentang caranya menyelesaikan sesuatu yang, saudara-saudara, keterlambatan yang dibuat oleh karena gengsi, oleh karena martabat dan harga diri, dan karena alasan-alasan lain, sehingga itu tidak bisa diterima oleh keluarga dari ke-23 pelaut tersebut. Saudara-saudara, keputusan-keputusan yang kita buat sehari-hari mungkin bukan didasari lagi oleh firman Tuhan, terutama kalau kita berhadapan dengan situasi yang rumit dan pelik. Dan saya berdoa agar kita semua sebagai anak-anak Tuhan selalu menyadari, saudara-saudara, bahwa firman Allah diberikan kepada kita supaya kita bisa menerapkan firman itu di dalam hidup kita, memutuskan sesuatu berdasarkan ketaatan kita kepada firman, bukan lagi berdasarkan apa yang diajarkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, tantangannya adalah kita anak-anak Tuhan lebih banyak dibentuk oleh dunia ini atau lebih banyak dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Musuh kita yang pertama adalah dunia. Saudara-saudara, sekarang kita lihat musuh kita yang kedua. Galatia pasal yang kelima ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudara, di dalam ayat ini saudara temukan perkataan yang sangat jelas, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan hamba-hamba Tuhan yang menuliskan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat seperti ini, saudara-saudara mengatakan, saudara akan lihat bagaimana Allah menggunakan orang-orang yang membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya tragis sekali, saudara-saudara, di dalam dosa. Tetapi Allah tetap bisa menggunakannya untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, bukan berarti Tuhan menggunakan cara yang tidak halal, saudara-saudara, dengan mendorong orang melakukan kesalahan, bukan. Tetapi dari kesalahan yang dibuat secara tragis oleh orang, Tuhan masih bisa memunculkan yang baik dari situ untuk membawa kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara, dan hal ini kita bisa lihat dari orang bernama Simson. Di dalam firman Allah, Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ketiga, tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya. Ini cerita populer ya. Tidak adakah di antara anak-anak perempuan, sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Nah, saudara-saudara, perhatikan kata-kata ini bahwa Simson memilih pasangannya itu berdasarkan apa yang dia lihat, saudara-saudara, yaitu dia suka. Dan hal yang
kedua yang kita katakan bahwa menjadi musuh dari orang yang percaya itu keinginan daging. Dan keinginan daging ini saudara-saudara yang dimulai dari perkataan yang dikatakan aku suka. Melihatnya lalu kemudian aku suka sebab dia kusukai. Bukankah hal yang sama juga saudara-saudara terjadi di dalam Kejadian atau awalnya dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, ya. Dan sedap kelihatannya. Jadi apa yang dilihat oleh Hawa saudara-saudara sangat menarik perhatian. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Jadi saudara-saudara, segala sesuatu yang kita katakan bahwa keinginan daging yang distimuli melalui apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Saudara-saudara, kenyataannya bahwa kekuatan untuk mempengaruhi segala pikiran dan keputusan kita bisa dimulai dari yang kita sebut sebagai keinginan mata. Tidak salah kalau 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa yang kita lihat bisa mempengaruhi dengan kuat apa yang akan menjadi keputusan kita. Dan bukan soal bahwa melihat menjadi dasar bagi iman kita atau apa yang kita lihat menjadi dasar bagi keyakinan kita. Tetapi yang kita lihat terus-menerus setiap hari akan sangat mempengaruhi keputusan kita. Dan saudara-saudara, saya ceritakan dari apa yang dituliskan di dalam Yohanes pasal yang ke-9, yaitu tentang seorang buta yang sejak lahirnya. Karena di sini kemudian Yesus memberikan sindiran di bagian akhir. Saya bacakan ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-41. Nah, ini waktu Yesus sedang lewat, kata firman Allah. Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jadi, ada orang buta sejak lahirnya. Dan saudara-saudara, untuk sebuah mujizat yang kemudian datang atau muncul atau terjadi kepada seorang yang buta sejak lahirnya, maka mujizat yang seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang paling tidak dia adalah seorang nabi atau seorang yang diutus oleh Tuhan. Tetapi itu justru yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi karena Yesus melakukannya pada hari Sabat. Ayat 39 dan seterusnya, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ. Dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, saudara-saudara, saking geramnya di dalam hati Yesus, maka sindiran Yesus kepada mereka yang memasalahkan kesembuhan orang yang buta pada hari Sabat. Yesus berkata, syukurlah yang buta itu bisa melihat sekarang. Tetapi celakalah mereka yang mengaku melek matanya, tetapi buta karena tidak bisa melihat kebenaran Allah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berkata bahwa tidak mengerti sesuatu kadang-kadang menguntungkan. Mengerti sesuatu kadang-kadang bisa mencelakakan juga. Ada orang-orang yang ketika kita tanya, mengapa Anda tidak memeriksakan diri ke dokter? Lalu dia berkata, ya saya tidak ke dokter karena saya takut kalau sampai saya kena penyakit tertentu, tahu ada sakit di dalam tubuh saya, maka saya pasti akan gelisah dan cemas. Saudara-saudara, mungkin ada benarnya juga yang disampaikannya, tetapi banyak orang lebih memilih sikap dan tindakan mengetahui lebih dulu apa yang di dalam dirinya. Supaya kalau dia sudah tahu apa yang ada di dalam dirinya, sakit apa, kemudian baru itu diobati. Sehingga dia bisa hidup lebih baik dan lebih panjang dengan kualitas hidup yang lebih baik. Tetapi dalam beberapa peristiwa tertentu, saudara-saudara, keinginan untuk mengetahui sesuatu tidak selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga yang kata Yesus bahwa oleh karena keinginan atau apa yang mereka pikirkan itu terbalik daripada apa yang seharusnya terjadi. Harusnya mereka bersyukur bahwa orang buta itu disembuhkan.
Tetapi orang-orang ini oleh karena kebenciannya kepada Yesus dan mereka seperti mengetahui kebenaran tentang hari Sabat. Bahwa hari Sabat orang tidak boleh melakukan aktivitas ini dan itu. Dan saudara-saudara, karena mereka merasa mengetahui sesuatu dan mereka memakai apa yang mereka ketahui itu untuk menyudutkan Yesus dan menyatakan bahwa terjadi kesalahan di sini. Saudara-saudara, bagi orang buta itu, saudara tahu bahwa jawabannya sederhana. Aku tidak mau tahu siapa dia. Aku tidak mau tahu dia datang dari mana. Yang pasti dulu aku buta, sekarang aku melihat. Nah, itu adalah jawaban dari orang yang buta ini. Tetapi orang Farisi ini, saudara-saudara, mereka tetap berpendirian, tidak mungkin, ya, dia bukan berasal dari Tuhan. Tidak mungkin, Bapak kami jelas, ya. Tapi orang ini tidak jelas dari mana datangnya. Saudara-saudara, dan Yesus mengatakan bahwa lihat di dalam semua kejadian itu, kamu gak bisa melihat kebenaran sesungguhnya, walaupun kamu tahu firman. Saudara-saudara, kalau banyak anak-anak Tuhan hidup sekarang ini, mengetahui atau merasa mengetahui kebenaran firman Allah, tetapi justru kita menjadi orang-orang yang tidak punya belas kasihan, yang tidak punya pengertian, yang tidak punya kesederhanaan tindakan dan berpikir, jangan-jangan saudara-saudara, kita adalah orang melek yang buta. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga saudara-saudara, problem melek mata bisa dikatakan saudara-saudara, efeknya juga ada kurang bagusnya. Karena selain semua keuntungan yang positif, tetapi ada juga hal-hal negatif yang kemudian ditimbulkannya. Kalau kemudian saudara-saudara kita melakukan sesuatu yang salah, kita disebut sebagai orang yang melek secara fisik tetapi buta secara rohani. Atau saudara-saudara mungkin kita melek mata kita dan gara-gara kita melek mata kita, maka kita melihat atau timbul keinginan terlalu banyak di dalam diri kita. Dan orang yang memiliki terlalu banyak keinginan, dan saudara-saudara, keinginannya, keingin ini, ingin itu, dan apa yang kita katakan cukup di dalam dunia, nggak ada yang cukup, nggak ada yang cukup. Uang tidak pernah memberikan atau menyadarkan kepada kita enough. Kebahagiaan, kesenangan, mungkin kita bilang nggak ada yang akan sampai kata cukup, nggak ada, saudara-saudara. Hanya persoalan saja yang kita bilang enough is enough. Ya, kalau kita lagi jengkel sama orang, saudara-saudara, sudah cukup. Ya, itu berarti saudara-saudara kita sudah rasanya nggak kuat lagi untuk menanggung masalah. Tetapi keinginan yang dimunculkan, distimuli dari apa yang kita lihat, saudara-saudara tanpa sadar, ya, menimbulkan banyak hal yang kalau kita tidak sadari, kemudian itu membentuk cara pikir kita, mempengaruhi keputusan kita. Dan saudara-saudara, memicu keinginan daging di dalam diri kita. Yang kata firman Allah, oleh karena kamu melihat, maka kamu berdosa. Ya, kata Yesus, karena kamu lihat, maka kamu berdosa. Kalau begitu, apakah kita semua harus menjadi buta? Bukan itu. Kita hanya disuruh waspada bahwa segala kelebihan yang kita punya barangkali lebih banyak memicu kedagingan kita dibanding dengan menggunakannya untuk sesuatu perkara yang rohani. Saya kira saudara-saudara bisa menafsirkan apa yang saya sampaikan ini, saudara-saudara, dengan lebih banyak ilustrasi dalam pikiran dan hati saudara-saudara. Dan sebagai akibat, saudara-saudara, di dalam firman Allah, bahwa Simson akhirnya, kata firman Allah, sama nasibnya, saudara-saudara, ya. Kalau saya sebutkan bahwa Zedekia mengalami nasib dicungkil matanya, maka orang Filistin itu juga, Simson juga dalam hal ini, dicungkil juga matanya, saudara-saudara. Di situ dia dibelenggu dengan kedua rantai tembaga dan pekerjaan di penjara yang menggiling. Dan saudara-saudara, akhirnya dia menjadi orang yang seperti ini. Yang terakhir, saudara-saudara, kita melihat bagaimanakah yang kita sebut sebagai musuh yang muncul menghalangi perjalanan kerohanian kita. Saya bacakan 2 Korintus 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah.
Saudara-saudara, mungkin kalau saudara katakan bahwa iblis adalah yang paling berperan untuk mengacaukan kehidupan dunia ini atau kehidupan anak-anak Tuhan. Memang betul, saudara-saudara. Bahkan Yesus katakan bahwa dari mulanya memang hatinya sudah jahat. Dari mulanya dia adalah seorang pendusta. Kalau manusia itu digoda untuk berdusta, kalau iblis itu memang asalnya, saudara-saudara, artinya di dalam hatinya itu sudah terbit sedemikian rupa. Keputusan dirinya sendiri untuk menjadi sumber dari segala dusta. Dan di dalam firman Allah ada contoh Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-11, seorang yang bernama Elimas yang berusaha untuk menghalangi seorang gubernur untuk percaya kepada Yesus. Dan Paulus, saudara-saudara, memberikan atau menengking orang ini dengan mengatakan bahwa hatinya begitu gelap dan dia sudah dikuasai oleh iblis. Nah, sehingga Paulus mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-11, sekarang lihatlah tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Elimas, saudara-saudara. Iblis mencuri benih firman Allah, menipu anak-anak Tuhan, membutakan mata rohani orang, menjerumuskan kita kepada pikiran yang bertentangan dengan kebenaran Allah. Dan penipuannya, saudara-saudara, begitu halusnya, sampai orang seperti Petrus, murid Yesus yang menjadi the inner circle of Jesus, menjadi orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus, tidak menyadari bahwa iblis menyusup di dalam pikirannya. Matius 16 ayat 21-25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan bahwa dunia bisa mempengaruhi kita, menanamkan prinsip-prinsip yang tanpa sadar kemudian kita putuskan. Tetapi di waktu yang lainnya, iblis menyusup di dalam pikiran kita dan memberikan kata-kata, ide yang bertentangan dengan firman Allah. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ayat 23, "Nyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku," dan seterusnya. Dan identifikasi langsung kepada nyahlah iblis tentu saja ditujukan, saudara-saudara, kepada pemberi ide kepada Petrus. Bukan Petrusnya sendiri, saudara-saudara, tetapi di belakang dari ucapan itu menyusup iblis yang memberikan perkataan-perkataan itu. Saudara-saudara, kita sadar bahwa kita ini dalam keadaan perang secara rohani dengan dunia kegelapan. Dan iblis akan gunakan segala macam cara. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 13, ketika Yesus dicobai, saudara-saudara, dikatakan oleh firman Allah, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Versi dari firman Allah yang hidup, setelah iblis mengakhiri pencobaannya, ia meninggalkan Yesus untuk sementara waktu. Dia menunda sesuatu. Nah, iblis ini rupanya tahu juga teknik untuk bersabar, ya. Dia tahu, saudara-saudara, membedakan di antara sprint dan maraton. Yang ini bisa sprint, yang ini perlu maraton. Nah, saudara-saudara, iblis punya keahlian berdasarkan pengalamannya untuk mulai bersabar, dan memakai cara lain menunggu waktu yang terbaik untuk menyerang Yesus, atau untuk menjatuhkan Yesus, atau untuk menjatuhkan para murid, dan menjatuhkan kita, anak-anak Tuhan. Iblis tahu jelas bedanya, saudara-saudara. Kapan dia harus menggunakan cara yang cepat dan kapan dia mesti pakai cara yang mungkin memakan waktu lebih lama dengan seluruh kesabarannya. Seperti Bileam yang tahu bahwa dia tidak bisa langsung mengutuki bangsa Israel, maka ia pakai cara lain. Dan Bilangan pasal yang ke-31 ayat ke-16 berkata, bukankah perempuan-perempuan itu
atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Baal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Saudara, bagi Bileam, jika mengutuki bangsa Israel tidak mempan, nah dia pakai cara lain, biarkan tangan Tuhan sendiri yang gebuk anak-anaknya. Dengan cara apa, saudara? Mendorong supaya anak-anaknya bertindak melawan Tuhan, mendorong anak-anak Tuhan itu untuk melanggar firman Allah, lalu hukuman Tuhan terjadi di atas anak-anak Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 8-9 berkata, saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di ending atau di ujung dari khotbah ini, saudara-saudara, saya ingin agar kita semua bisa menyadari bahwa musuh kita adalah dunia yang bisa mempengaruhi kita sehingga tanpa sadar kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang diajarkan dalam contoh-contoh dunia yang kita lihat sehari-hari dan kita baca. Dan yang kedua, saudara-saudara, dengan stimuli terhadap kedagingan kita melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, menstimuli sesuatu di dalam diri kita, kedagingan kita dan seterusnya. Yang penting bagi kegelapan dan bagi iblis adalah mengacaukan jalan hidup kita, memutus hubungan kita dengan Tuhan dan seterusnya. Dan saudara-saudara, yang ketiga, iblis secara langsung intervensi masuk, terselip di dalam pikiran tindakan kita. Dan saudara-saudara, tipuan iblis ini tidak akan berakhir begitu saja, oleh karena dia akan menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan, memutus hubungan kita dengan Tuhan. Nah, inilah yang saya katakan, saudara-saudara, bahwa sekarang kita sadar bahwa mengetahui musuh kita akan membuat kita hidup waspada. Mengetahui siapa musuh kita dan apa musuh kita membuat kita menjadi orang-orang yang lebih menjaga diri kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah berfirman bagi kami semua, dan kami sadar Tuhan, segala tantangan-tantangan yang terjadi waktu kami memutuskan untuk ikut Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa iblis tidak berhenti untuk mengguncangkan seluruh perjalanan hidup rohani kami supaya hubungan kami dengan Kristus terputus. Tetapi kami menyadari pada hari ini bahwa Engkau menuntun pikiran kami dan Engkau menyuruh kami berjaga-jaga untuk semua situasi ini. Baik dunia maupun kedagingan kami yang distimuli oleh apa yang kami lihat, kami dengar. Tuhan Yesus melalui juga apa yang iblis menyusup secara langsung untuk mengacaukan dan memberikan pikiran-pikiran yang bertentangan dengan firman Allah. Ya Bapa, kami berdoa supaya Engkau melindungi kami dari yang jahat. Lindungi dan lepaskan kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau ada di antara kita pada hari ini yang baru pertama kali ingin membangun hubungan saudara dengan Kristus atau menyadari tentang betapa sungguh saudara dan saya harus memiliki hubungan yang pas, tepat, baik, dan benar dengan Kristus, maka saudara-saudara, ikutilah doa yang akan saya naikkan ini. Bapa di surga, pada saat ini, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah hubungan saya dengan Yesus terbangun. Yesus menjadi juru selamat saya. Saya diampuni dari segala kesalahan dan dosa saya. Dan Yesus menjadi jurumudi dari perahu kehidupan saya. Saya serahkan hati saya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Yesus juru selamat saya. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan, tantangan-tantangan yang kami hadapi, yang bisa berwujud merupakan pengaruh dari dunia yang tidak kami sadari. Atau juga Tuhan mengenai kedagingan kami yang distimuli oleh berbagai hal yang datang melalui apa yang kami lihat, kami pikirkan, kami dengar, kami rasakan. Tuhan Yesus, kami juga sadar bahwa iblis kadang-kadang menyusup sedemikian rupa dengan cara yang sangat licik.
Hanya Engkau yang bisa melihatnya dan memastikannya Tuhan. Dan kami berdoa supaya dalam hidup kami menjadi awas dan waspada tentang siapa dan apa musuh kami. Terima kasih ya Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ambil waktu beberapa saat untuk memakai kesempatan ini, meminta agar Tuhan akan menyelamatkan kita dari keadaan-keadaan yang merupakan jebakan si jahat terhadap kita. Biarlah Allah akan mematahkan, akan memutuskan semua upaya iblis itu. Dan hanya tentram sejahtera Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang telah berada di dalam situasi yang rumit oleh karena kesalahan diri kami sendiri. Dan pada hari ini Tuhan, kami tidak ingin menunda sikap kami untuk datang kepada Tuhan dan bertobat. Dan biarlah Tuhan Engkau akan menyelamatkan kami dan Engkau menolong anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sayang kepada umat-Mu, Engkau sayang kepada anak-anak-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan itu nyata bagi hidup setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita telah mengakhiri kebaktian kita. Marilah kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih untuk ketergabungan kita pada hari ini di dalam church online gereja kami. Dan saudara-saudara, jika saudara-saudara ingin menjadi jemaat online kami, maka saudara-saudara bisa mengklik tautan yang ada di kolom chat, lalu juga yang ada di deskripsi video di YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, dan segala situasi yang kita hadapi, saudara-saudara, ingat, Tuhan campur tangan terhadap keadaan-keadaan kita, dan tetaplah jadi berkat di tengah-tengah situasi yang terbatas sekalipun. Tuhan memberkati.